Selamat siang dan selamat datang kepada para narasumber dan para dosen Universitas Teknologi dan kepada peserta webinar sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Dan saya berharap kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Muzaki Hardani, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi yang akan memandu acara kita pada hari ini. Baik, acara hari ini merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi dalam rangkaian IT Pre-University Program dengan topik Plan dan Perkembangan Augmented Reality dengan menghadirkan 3 narasumber yang tentu saja sudah ahli di bidangnya masing-masing. Kita kenalan dulu pada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Sylvester Dian Hani Permana, STMTI. Beliau merupakan dosen Prodi Teknik Informatika dari Universitas Teknologi. Narasumber yang kedua adalah ada Kak Kaisar Satriatama Eskom. Beliau merupakan alumni CCIT Universitas Teknologi. Dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Budi Arifitama STMMC, merupakan dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Baik, demi kelancaran webinar, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan sambutan kepada Kak Prodi, dan kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Teknologi. Ketiga, kemudian masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Keempat adalah sesi tanya jawab. Kelima adalah promosi sekaligus memperkenalkan pembukaan mahasiswa baru. Yang kelima adalah terakhir, yaitu penutup. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Teknologi. Diharapkan semua peserta untuk duduk dengan posisi tegap dan mematikan mikrofon. Silakan. Negeriku Indonesia.
Baik, selanjutnya akan baiknya sebelum masuk pada pemateri, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, maka dapat langsung tulis di kolom chat dengan format nama, pertanyaan untuk narasumber berapa, 1, 2, atau 3. Sebelum masuk kepada acara inti, langkah selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Yadara Wuloh sekaligus untuk membuka acara webinar Prodi TI. Untuk Pak Yada, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara IT Pre-University Program tahun 2021 yang kedua dengan topik tren perkembangan teknologi augmented reality dan multimedia. Saya juga berterima kasih kepada narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Di antaranya ada Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI. Beliau selaku dosen program studi teknik informatika dengan ekspertisnya di bidang IT Management dan Game Developer. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Budi Adipitama, STMMSI. Beliau juga dosen program studi teknik informatika dengan ekspertisnya adalah di bidang teknologi multimedia dan augmented reality. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Cesario Satriatama Eskom. Beliau adalah salah satu alumni program studi teknik informatika yang saat ini menjadi ketua Ikatan Alumni Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Saya juga berterima kasih kepada para panitia yang secara teknis dan secara administrasi membantu dalam terselenggaranya acara ini. Di antaranya ada Mas Ahmad Muzaki, Mbak Ince Tuduan, Mbak Serina, dan lain sebagainya, yang merupakan mahasiswa aktif dari program studi teknik informatika. Baik, acara IT Pre-University Program ini adalah serangkaian acara yang diselenggarakan oleh program studi teknik informatika dalam rangka memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan teknologi yang saat ini sedang mengalami kemajuan yang pesat, yaitu teknologi informasi. Sesuai dengan analisis-analisis dari para ahli, yaitu saat ini kita masuk ke dalam era industri 4.0 dan era society 5.0. Memang saat ini teknologi yang berkembang tidak hanya fokus kepada salah satu platform, tapi juga mulai berkembang menjadi multi-platform. Salah satunya nanti yang akan sangat berkembang ke depan adalah augmented reality.
Nah, saat ini memang teknologi augmented reality ini sedang terus dikaji dan dikembangkan oleh para peneliti kita, oleh dosen dan mahasiswa kita. Dan banyak juga karya-karya dari mahasiswa kita yang sudah terbukti dan bisa diterapkan di dunia nyata. Sebagai informasi buat para hadirin, program studi teknik informatika ini mengusung 3 teknologi yang akan dikembangkan di dalamnya. Yang pertama adalah teknologi berkaitan dengan artificial intelligence dan game developer. Kemudian yang kedua adalah multimedia dan augmented reality. Dan yang ketiga adalah Internet of Things dan robotics. Jadi memang ini bagian daripada salah satu nyawanya dari program studi teknik informatika Universitas Trilogi. Dan saat ini, alhamdulillah, program studi teknik informatika melalui Bapak Budi Arif Utama telah mempublikasikan dan merilis satu buku dengan judul Augmented Reality. Buku itu menjadi buku pegangan dari banyak mahasiswa dan banyak para ahli yang ingin mempelajari dan ingin mengembangkan teknologi Augmented Reality. Buku itu bisa diakses di toko Gramedia dan sekarang juga sudah tersedia di online. Nah, buat teman-teman dan para peserta hadirin, dalam webinar kali ini kita juga tidak hanya berbicara tentang teknologi augmented reality, tetapi kita juga berbicara bagaimana menjadi seorang mahasiswa di program studi teknik informatika yang bisa mandiri dan bertahan dalam situasi apapun. Nah, di sini juga nanti akan ada paparan dari Bapak Silvester Dian Hadi Permana berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan tambahan dalam bentuk uang saku atau beasiswa selama kita menjadi mahasiswa. Dan itu juga menjadi salah satu tantangan buat mahasiswa ke depan, bahwasannya kita dengan menjadi mahasiswa itu adalah lahan ya atau kesempatan kita untuk melatih sejauh mana kita bisa mandiri gitu ya. Salah satunya adalah mandiri dalam hal ekonomi. Nah, ini nanti akan banyak dikulik oleh Pak Silvester Dian Hadi Permana. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita juga selama menjadi mahasiswa itu bisa mengembangkan kemampuan non teknis ya. Karena kita ketahui dengan kita menjadi mahasiswa, maka kita memiliki kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dari jurusan yang lain. Nah, ini tentunya bagaimana membangun sebuah experience ya atau pengalaman bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi yang berbeda atau bahkan dari kampus yang berbeda. Ini juga nanti akan dibawakan oleh Bapak Cesario Satriatama. Kebetulan beliau berpengalaman sekali selama menjadi mahasiswa itu membangun komunikasi, membangun kolaborasi dengan jurusan-jurusan lainnya. Ya. Nah, para hadirin sekalian, saya selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Trilogi mengucapkan selamat menyaksikan acara ini. Tentunya acara ini nanti akan dikemas juga dalam bentuk tanya jawab, sehingga teman-teman yang memiliki keingintahuan yang besar bisa nanti disalurkan melalui pertanyaan. Jangan sungkan bertanya kepada narasumber kita, atau bahkan juga boleh bertanya kepada mahasiswa kita di sini. Ada Mas Ahmad Musaki, ada Inci Tarani Tuduan, ada juga Sherina. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan acara ini. Tentunya juga jaga kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi. Demikian kata sambutan dan pembuka dari saya. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yada selaku Kak Prodi Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara. Kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu pada pemaparan materi yang pertama yang membahas tentang informasi beasiswa dan perkuliahan serta uang saku di teknik informatika yang akan dibawa langsung oleh Kaprodi oleh dosen teknik informatika Universitas Trilogi, Bapak Silvester Dian Hadi Permana, STMTI. Baik, langsung saja untuk mengundang Bapak Hadi untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Saudara Ahmad Musaki. Teman-teman semuanya, selamat siang. Terdengar suaranya saya semuanya? Siapa terdengar? Dengar ya? Oke, baik. Saya akan share screen. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat bergabung di webinar IT Pre-University yang kedua. Saya diminta untuk membawakan tema khusus mengenai mudah mendapatkan uang saku selama kuliah. Sebelumnya teman-teman di sini uang saku di sini bukan uang saku dari orang tua gitu ya, tapi uang saku yang bisa kita dapatkan selama kita itu menjalankan perkuliahan. Jadi kita mendapatkan penghasilan dari usaha-usaha kita selama kita kuliah yang dapat nantinya membantu perekonomian kita seperti itu. Saya nggak akan lama-lama, tapi saya secara singkat memberikan materi mengenai bagaimana sih mendapatkan uang saku tersebut. Baik, uang saku, ya uang saku merupakan penghasilan sampingan gitu ya para mahasiswa yang menempuh program studi di Teknik Informatika Universitas Teknologi. Kenapa saya bilang penghasilan sampingan? Ya karena teman-teman itu punya kewajiban untuk belajar gitu ya. Jadi jangan melupakan yang belajar gitu. Nah, berapa sih uang saku tersebut? Ya tergantung job desk-nya gitu ya. Ada yang mendapatkan uang saku sedikit, ada yang dapat yang banyak seperti itu. Nanti tergantung teman-teman milih mana yang cocok untuk teman-teman sendiri. Lalu tantangan apa sih yang kita rasakan selama kita itu membangun diri selama kuliah? Yang pertama itu memang belajar. Kita dituntut untuk belajar benar. Mengupgrade pemahaman kita. Dan kalau kita bilang bahwa belajar itu merupakan investasi, ya, yang nantinya di masa depan kita bisa menggunakan keilmuan saat belajar itu untuk mendapatkan uang. Yang kedua, kita bekerja secara profesional. Yuk kita belajar. Dengan adanya job desk ya, yang teman-teman nanti dapatkan, itu teman-teman diminta untuk bekerja secara profesional, melatih diri untuk seprofesional mungkin. Seperti itu. Yang ketiga adalah time management. Memang tidak mudah untuk belajar sambil bekerja. Namun kalau teman-teman itu bisa belajar sambil bekerja, maka ya teman-teman nanti akan lebih sukses daripada teman-teman yang lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan uang saku? Kita bahas satu persatu nih. Ini enaknya. Yang apa tuh? Sebenarnya kita akan bahas bagaimana cara cuannya seperti itu. Baik, yang pertama adalah menjadi asisten dosen. Ya, asisten dosen, iya betul. Ya, jadi asisten dosen ini membantu dosen dalam mengajar, terutama di bidang praktikum, gitu ya. Karena kalau praktikum itu tentunya kan hands-on project satu persatu, mengerjakan tugas gitu ya. Ya dosennya itu jangan diminta untuk ini Pak, ini errornya di mana? Nah kayak gitu. Jadi mungkin minta bantuan nih sama teman-teman yang bisa melihat satu persatu dari para praktikan. Nah ini jadi asisten dosen. Syaratnya memang harus lulus mata kuliah yang diajarkan minimal B, lalu IPK lebih dari 3,0. Paling enggak, dia sudah bisa bertanggung jawab atas diri sendiri dulu dengan mendapatkan IPK yang tinggi seperti itu. Pendaftaran biasanya dibuka per semester, ya. Mahasiswa dipersilakan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi seperti itu. Selanjutnya, nah keuntungannya dapat mendapatkan surat tugas, ya. Surat tugas itu nantinya bisa teman-teman lampirkan ke CV teman-teman semuanya. Jadi kayak lampiran bahwa ini sudah resmi nih, dapat tugas dari kampus gitu ya. Pengalamannya diakui di universitas dan di beberapa dan di semua perusahaan pasti mengakuinya. Lalu yang terakhir masuk dalam remunerasi kampus, artinya dibayarnya dari kampus bersamaan biasanya dengan pembayaran tenaga kerja yang lain seperti dosen atau tenaga pendidik yang lain.
Lalu yang berikutnya ada mengikuti penelitian dosen. Nah, dosen itu memiliki yang namanya tridharma perguruan tinggi, salah satunya di bidang penelitian. Penelitian tersebut membutuhkan asisten peneliti. Biasanya untuk mengumpulkan data, membagikan kuesioner, menyebar, mempreprocessing data. Misalnya, kuesioner tersebut, coba saya mau cari yang ini saja, bagian tertentu saja. Nah, itu membutuhkan tenaga penelitian. Nah, teman-teman bisa nih mendaftarkan diri atau ditunjuk dari dosen untuk menjadi asisten peneliti. Seperti itu. Tentunya di sini juga akan diberikan insentif oleh dosen yang bersangkutan. Lalu sama dengan tridharma perguruan tinggi dosen, salah satu dari tridharma tadi adalah pengabdian. Juga sama, mengikuti pengabdian dari dosen, dosen itu membutuhkan asisten pengabdian untuk menyajikan tempat, materi, fotokopi materi, menata kursi dan sebagainya. Ya. Atau sebagai asisten dosen juga tapi dalam pengabdian. Kayak gitu. Dulu saya pernah juga ikut ke daerah Magelang sama dosen saya gitu ya, untuk menjadi asisten pengabdian dosen. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mengikuti proyek dosen. Nah, namanya dosen-dosen TI pasti ada proyek. Jadi kalau di dalam dosen TI itu orang-orang tuh biasanya memberikan proyek. Pak Handi bisa nggak bikinin ini? Nah, kayak gitu itu. Bisa nggak saya ini? Kalau ini berapa sih? Pasti banyak sekali hal-hal kayak gitu itu. Nah, biasanya dosen itu nggak bisa mengerjakannya sendiri karena kesibukan dari dosen gitu ya. Oleh maka itu biasanya proyek-proyek ini kita serahkan pada mahasiswa. Nih ada proyek ini, mau nggak untuk bantu kayak gitu itu. Ada mau nggak untuk mengapply, mau nggak untuk mendeploy pekerjaan ini. Ya nanti keuntungannya untuk mahasiswa tersebut. Nah, biasanya bayarannya ditentukan oleh dosen di awal proyek. Artinya dosen akan kasih tahu, ini loh harganya sekitar segini. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau ambil, ya ambil, kalau enggak ya sudah, seperti itu. Lalu juga bisa mengikuti aktivitas di luar tridharma dosen. Nah, dosen punya banyak aktivitas. Misalnya saja untuk menjadi kepala tempat uji kompetensi seperti saya. Saya merupakan kepala tempat uji kompetensi di Universitas Trilogi di bawah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Informatika. Nah, ini punya banyak acara nih. Nah, sama seperti asisten pengabdian tadi, kita juga meminta bantuan tenaga dari asisten. Kayak gitu itu. Jadi ada asisten juga yang membantu agar aktivitas ini terselenggara. Seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi tim LO atau bagian marketing. Gitu ya. Mahasiswa dapat mempromosikan prodi dan Universitas Trilogi, menarik calon mahasiswa untuk kuliah di Universitas Trilogi. Ini juga kami ada anggarannya juga untuk meng-hire atau untuk merekrut teman-teman untuk menjadi tim LO. Seperti itu. Nah, ini juga ada nih, freelance. Freelance itu sebenarnya bukan cuma ada 4 ini, tapi banyak sekali freelance yang kita bisa berikan, gitu ya, yang kita bisa apply untuk menjadi menambahkan pundi-pundi bagi kita, seperti itu. Kayak ini 1000 Lancer, projects, ini mendapatkan freelance, kita bisa apply menjadi developernya di sini gitu ya, Upwork dan sebagainya. Nah, ini pun juga bisa dari freelance menjadi techno-sociopreneur. Artinya apa? Dari freelance tersebut kita membangun portofolio, koneksi, kita juga melatih ya, namanya kerangka berpikir semuanya. Dan kita akan mengcombine nih semuanya ini. Nah, nantinya di akhir kita kuliah di Trilogi, itu kita bisa membuat yang namanya software house. Jadi proyeknya langsung datang ke teman-teman. Nah, seperti itu. Karena apa? Teman-teman sudah punya bekal nih berupa portofolio, koneksi gitu ya. Jadi bisa membuat orang lain tuh lebih percaya ke teman-teman, lalu menyerahkan semua proyeknya ini ke teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
bisa untuk ngajak teman-teman, nah, bisa untuk kerjasama dengan yang lain. Nah itu dia. Kita akan menjadi teknososiopreneur di sini sesuai dengan cita-cita dari Universitas Trilogi. Gitu ya. Nah, ini kalau saya boleh merangkai step by step untuk per semester 1, semester 2 karena kita belum mempunyai pengetahuan yang komprehensif, maka kita bisa menjadi dropshipper dulu. Kalau mau ya, influencer, bisa YouTuber, game streamer dan sebagainya. Kayak gitu ya. Ada nih mahasiswa di Prodi TI yang melakukan itu dan bisa sukses. Lalu semester 3 dan semester 4 kalian bisa apply asisten dosen. Gitu ya. Semester 5 dan semester 6 bisa jadi freelancer karena sudah punya bekal ya, bisa mengerjakan proyek dosen dan sebagainya. Pak, kalau misalnya semester 5 sama semester 6 itu emang nggak boleh ya jadi asisten dosen? Oh, boleh sekali. Jadi jangan ditinggalkan yang di atasnya seperti itu. Kalau jadi asisten dosen emang nggak boleh jadi dropshipper? Boleh sekali gitu ya. Tapi ingat time management gitu ya. Nah, semester 7 sampai semester 8 kita akan ada program magang gitu ya, magang di perusahaan. Kita juga dapat, kalau namanya magang pasti dapat insentif dari situ. Gitu ya. Nanti untuk yang magang semester sampai semester 8 kita akan berikan ke rekanan gitu ya. Jadi ada kerjasama dari Prodi TI ke perusahaan-perusahaan, kita akan berikan seluas-luasnya untuk program magang ini. Kita akan membantu mahasiswa untuk membantu dalam masuk nih dalam magang dalam perusahaan gitu ya. Dan setelah selesai dari Prodi TI, ya kita bekerja di perusahaan. Artinya ya sebenarnya kami para dosen TI itu diminta sebenarnya untuk menyalurkan tenaga kerja nih. Bagi teman-teman yang setelah selesai studi, diminta untuk ayo join dong ke company kami. Nah, itu banyak sekali. Dan sekarang sebenarnya kita butuh banyak sekali tenaga kerja di bidang IT. Nah, itu dia. Nanti kita akan salurkan di perusahaan-perusahaan itu. Oleh maka itu, kami juga ada nih memanggil teman-teman untuk program khusus, program magang dan penyaluran kerja khusus untuk mahasiswa angkatan 2021. Program ini merupakan program yang membantu teman-teman mendapatkan pekerjaan. Pada saat jadi mahasiswa, teman-teman dapat program magang. Setelah lulus, teman-teman dapat pekerjaan tetap. Gitu. Tapi ini khusus untuk program studi teknik informatika. Silakan daftar sebelum terlambat. Dan satu lagi, untuk mendukung itu semuanya, kita harus punya skill yang komprehensif untuk punya soft skill. Nah, Prodi Teknik Informatika menyelenggarakan free class yang mengembangkan soft skill bernama literasi keuangan. Nanti saya sendiri akan mengajar untuk bagaimana untuk literasi keuangan yang baik nih, yang akan dimulai pada bulan September 2021. Syaratnya terdaftar menjadi mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Cuma itu aja, singkat, padat, yang jelas. Syaratnya cuma terdaftar jadi mahasiswa Prodi TI. Begitu. Baik, demikian pemaparan saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya balikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Andi sudah membawakan materinya. Saya ingatkan untuk para peserta yang ingin bertanya, katakan dalam format nama dan pertanyaannya dan asal instansi dan ditunjukkan kepada narasumber 1 atau 2 atau 3. Baik, kita masuk pada pematerian yang kedua, yaitu tips kolaborasi dalam berorganisasi yang akan dibawakan oleh Kak Kaisar Satritama Eskom. Seperti yang saya kenalkan sebelumnya, Kak Kaisar ini merupakan alumni program CCIT Universitas Teknologi. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk Kak Kaisar untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Yang saya hormati Kaprodi Teknik Informatika, Pak Yadarabullah, dan jajaran dosen-dosen yang saya banggakan. Terima kasih waktu dan tempat yang sudah menyediakan saya untuk menjadi salah satu narasumber perwakilan dari alumni Trilogi. Baik, yang pertama tadi menyinggung tentang apa saja yang pernah saya lakukan sebagai salah satu alumni
yaitu adalah membangun himpunan yang dari awal itu adalah benar-benar nol banget. Makanya waktu itu sempat berkolaborasi sesama teman-teman yang lain untuk membangun himpunan tersebut. Lalu di 2017 ikut Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, itu kegiatannya adalah waktu itu sempat diberi amanah buat menjadi ketua kesenian ya waktu itu. Jadi membawahi banyak orang-orang seperti saman, terus dance gitu dan yang lain-lain. Nah, di situ sebenarnya dari awal emang berkolaborasi itu penting, seperti yang sudah dijelaskan 3 pilar trilogi, yaitu adalah kolaborasi, tema planning. Nah, dan dari situ emang dari awal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman yaitu adalah jangan malu untuk bertanya. Lalu yang kedua adalah sebagai mahasiswa jangan selalu menuntut kampus ataupun dosen untuk selalu memberikan apa yang dimau, tapi yang penting berusaha keras terlebih dahulu. Nah, kalaupun kita sudah berusaha keras, inilah kesempatan misalnya kita tidak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Yang penting kita sudah berjuang. Itu pun dan teman-teman yang lain yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik tingkat saya yang ada di TI khususnya. Makanya kolaborasi itu penting banget sama teman-teman yang lain, apalagi yang satu jurusan. Makanya kalau kita punya sedikit ilmu, kalau bisa dibagikan. Yang insya Allah, kalau nggak salah sih, waktu zaman saya itu ada namanya Temopreneur juga. Makanya kita harus saling ngobrol, sharing tentang apa yang udah kita sampaikan. Yang insya Allah bisa terbentuk tuh dari situ tuh mini-mini project, atau membangun acara, atau bikin acara gitu. Nah, dari situ baru kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Kira-kira seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jangan dijadikan pandemi ini sebagai salah satu vakum kita untuk belajar, tapi dijadikan sebagai acuan kalau kita tuh bisa, kita tuh mampu. Karena sekarang kan internet sudah sangat maju ya, apalagi teknologi. Seperti itu saja kalau dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya pada Kak Kaisar. Saya akan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, asal instansi, dan ditujukan kepada narasumber, pada siapa. Baik, kita masuk pada pemaparan materi yang ketiga, yaitu membahas tentang tren dan perkembangan augmented reality yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Arif Pritama STMMSI. Beliau merupakan salah satu dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Langsung saja saya persilahkan Pak Budi untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zaki selaku moderator dari acara IT Pro University kedua. Ya, jadi kita sebenarnya telah melaksanakan IT Pro University ini sudah 2 kali ya jumlahnya. Dan hari ini saya diminta untuk menjadi pembicara topik yaitu tren perkembangan augmented reality, gitu ya. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya langsung saja share screen kepada teman-teman. Oke, mengenai topik yang saya akan bawakan. Seharusnya di layarnya teman-teman sudah ada ya, tershare ya. Ada nggak, Zaki? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi pada siang hari ini, perkenalkan saya, Budi Arif Pritama, akan membawakan topik yaitu tren perkembangan augmented reality. Saya percaya sekali bahwa teman-teman yang hadir di webinar hari ini sudah
setidaknya terekspos atau sudah pernah mengetahui teknologi augmented reality sendiri. Jadi artinya saya pun juga harusnya tidak terlalu sulit untuk menjelaskan hal ini sebenarnya. Sebenarnya AR sendiri sudah sering kita gunakan sehari-hari sebenarnya, ya tanpa disadari, ya. Cuman terkadang kita kadang-kadang juga nggak tahu bahwa ini teknologinya bagus nih, bisa muncul sesuatu seperti ini. Kadang kita nggak tahu bahwa teknologi yang kita pakai itu ternyata itu adalah teknologi augmented reality, ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kak Prodi tadi, sama juga udah tadi diperkenalkan juga sama Mas Zaki ya. Nama saya Budi Arif Pitama. Saya merupakan dosen Prodi Teknik Informatika dari Universitas Teknologi. Nah, di sini saya sampaikan Facebook saya, Instagram saya, dan email saya jika peserta-peserta webinar di sini pengen menghubungi saya. Ya. Oke, nah untuk hari ini kita akan lebih banyak membahas topiknya tentang augmented reality. Ya, mengapa di sini saya tampilkan juga ada VR dan mixed reality? Untuk yang VR sama mixed reality mungkin topik ini akan kita bahas di lain waktu, ya. Tapi kenapa saya tetap harus menyampaikan ini, karena AR itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadirnya teknologi virtual reality, ya. Karena memang augmented reality itu ditemukan pada waktu pertamanya itu hasil dari pengembangan dari virtual reality. Ya, jadi kenapa AR sama VR tuh sering berdampingan gitu ya. Kadang-kadang kalau teman-teman kan sering mendengarkan kan kalau ada acara webinar yang lain atau di luar sana gitu kan lagi berbelanja terus ada tulisan teknologi VR atau IR gitu kan. Kenapa selalu berdampingan? Karena memang basicnya AR itu ditemukan awalnya dari VR gitu. Setelah dari VR ditemukan jadi AR berkembang lagi menjadi mixed reality. Ya, walaupun secara topik dan keilmuannya, secara sejarahnya dan secara historisnya berkembangnya ini berbarengan, gitu ya. Sampai saat ini pun VR, AR dan mixed reality itu saling berkembang bersama-sama, ya. Oh Pak, jadi teknologinya ini sama dong Pak? Enggak. Teknologi VR itu punya fokus sendiri yang dia ingin tampilkan. Untuk augmented reality itu juga punya fokus sendiri yang akan diarahkan gitu. Nah, yang untuk AR sendiri kita akan lihat hari ini. So, pertanyaan yang pertama adalah what is augmented reality? Apa sih sebuah teknologi augmented reality ini atau AR gitu? Emang AR ini sesuatu yang wow gitu ya, yang harus dikembangkan di era 4.0 sama 5.0 itu, ya. Well, kalau saya bilang AR ini termasuk teknologi yang akan sangat digunakan di kemudian hari nanti. Ya. Saat ini bisa digunakan khususnya untuk di pandemi. Nah, nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Secara definisi, augmented reality adalah sebuah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Artinya begini, teman-teman biasanya kan pakai komputer, ya, ada animasi 3 dimensi, ada objek 3 dimensi yang ada di dalam komputer ataupun di animasi teman-teman. Itu dengan teknologi augmented reality, objek-objek yang ada di dalam komputer, di dalam gadget teman-teman, itu seolah-olah hadir di dalam dunia nyata kita untuk kita bisa berinteraksi di sana, ya. Pak, artinya untuk augmented reality ini apakah hanya objek 3 dimensi saja atau tidak? Tidak. Augmented reality itu termasuk 2 dimensi juga. Artinya apa? Bisa berupa teks, bisa berupa gambar. Jadi selama ini pemikirannya kalau seandainya teman-teman bilang AR itu selalu berkaitan dengan objek 3 dimensi, itu salah. Karena yang namanya augmented reality itu juga berkaitan dengan 2 dimensi juga. Contoh dari 2 dimensi apa penerapannya seperti yang ada di gambar yang ada di layar teman-teman di sini. Ya, di sini ada sebuah aplikasi ponsel ya di satu daerah, mungkin ya, daerah landmark gitu. Landmark itu tempat wisata, di mana di tempat wisata itu sudah terintegrasi dengan aplikasi augmented reality. Gitu ya. Nah, ketika orang tersebut berwisata ke tempat landmark tersebut, dia hanya tinggal memakai ponselnya, lalu mengarahkan handphonenya, smartphone-nya tersebut ke daerah yang dia ada di sekitarnya dia bisa mendapatkan titik-titik tourism yang ada di landmark-nya tersebut. Katakanlah bisa untuk tempat makanan di sebelah mana? Oh, ternyata di sebelah situ. Tempat belanja di mana? Oh, di sebelah sini. Nah, itu merupakan sifatnya 2 dimensi. Gitu ya. Jadi nggak terlepas hanya 3 dimensi saja, gitu ya. Kalau untuk yang 3 dimensi, saya percaya bahwa teman-teman di sini pasti pernah
setidaknya berinteraksi sama hal itu. Ya, contoh kayak misalnya teman-teman beli, kan sekarang udah banyak tuh ya produk-produk di Indonesia juga gitu, beli ibaratnya coklat coki-coki gitu contohnya ya, coki-coki. Di situ ada apa? Ada biasanya ada kartu gitu kan. Kartunya itu harus download aplikasi tertentu lalu mengarahkan ke coki-cokinya terus nanti ada apa? Benda objek 3 dimensi. Nah, itu contoh yang sederhana yang teman-teman sudah pasti pernah berinteraksi setidaknya sekali. Atau enggak, saya nggak pernah beli coki-coki kok, Pak. Contoh yang paling mudah dari AR itu adalah Pokemon Go. Setidaknya pasti teman-teman pernah aware, pernah melihat hal orang-orang yang pernah bermain aplikasi tersebut. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari AR tersebut. Gitu ya. Nah, itu kita kaji dari dasarnya dulu. So, apa itu AR secara apa sistematis atau mekanisme penggunaannya? Pertama adalah ia mampu mengkombinasikan dunia nyata dan virtual secara bersamaan. Real time. Yang namanya AR pasti real time. Kalau dia tidak real time berarti does not AR, gitu ya. Ya, kedua adalah ia mampu menampilkan objek 2 dimensi dan objek 3 dimensi secara nyata di dunia real kita untuk kita dapat melakukan interaksi, gitu ya. Nah, ini contohnya kalau yang digambar yang di tengah ini adalah furnitur gitu kan ya. Ya, jadi di ruangan ini sebenarnya tidak ada furniturnya tapi ternyata tiba-tiba ada furniturnya. Nah, ini kan kalau di industri saat ini kan udah banyak yang pakai ya. Contoh tahun 2017 itu yang selalu saya pakai apa sebagai contoh itu IKEA. Nah, IKEA di Indonesia juga udah pakai itu. Dia apa dipakai aja di buku majalahnya dia tuh yang biasanya yang tebal kayak gitu yang dikasih ke orang-orang itu covernya itu bisa muncul AR-nya gitu ya gitu. Nah, kenapa AR nanti prediksinya akan terus naik penggunaannya karena satu hal ya, gadget yang diperlukan dalam menginisiasi AR itu hanya perlu smartphone saja, only smartphone saja ya. So it's so simple, it's not like VR. VR is much more complex than that ya, dan fungsinya juga berbeda, tujuannya juga berbeda, tapi perangkatnya jauh lebih mahal VR ketimbang AR. AR you just only need smartphone. Ya of course, smartphone-nya juga yang tipenya khusus ya memang ya, nggak sembarang smartphone bisa untuk yang ngembangin ya. Tapi kalau untuk pengguna smartphone yang biasa pun, yang model yang handphone apa biasa aja, yang tidak branded pun juga bisa menampilkan augmented reality. Gitu. That's why ke depan pasti akan banyak yang pakai AR. Ini yang saya bisa prediksi. Apalagi di zaman pandemi ini. Saat ini lagi getol-getolnya di edukasi khususnya AR itu lagi digenjot. Kenapa? Sebagai salah satu yang bisa menjembatani antara siswa sama pembelajarannya. Biasanya kalau belajar kan kalau pakai daring kayak gini kan udah bosen tuh ya. Nah, udah bosen ya. Tapi ditambahkan interaksi pakai AR itu lebih bisa meningkatkan untuk interestnya dari siswa. Khususnya yang siswa ya, yang SD, SMP, SMA. Kalau untuk anak kuliahan mah nggak perlu kayak gituan kali ya, harusnya ya. Udah tahu tujuannya kemana. Tapi kalau untuk SD, SMP, SMA kan harus diangkat lagi mereka itu supaya lebih tertarik gitu ya. Oke, nah ini di AR sendiri, di augmented reality ada dua tipe trackingnya, yaitu ada yang disebut marker based tracking, sama yang kedua ada markerless based tracking. Bedanya apa? Short things untuk saya jelasin adalah yang kiri ya, itu dia harus ada printannya, harus ada QR code-nya, harus ada bendanya untuk bisa memunculkan benda apapun yang ada di situ. Ya, ini bendanya 3 dimensi semua ya. Ada bumi di situ, di sini yang di bawahnya itu ada pemain baseball gitu kan ya. Yang sebelah kanannya itu ada, kalau yang sebelah kanan dia tidak perlu pakai barcode scanner, environment-nya yang menjadi lingkungan sekitarnya itu yang menjadi trackernya, gitu ya. Dimana di environment-nya ini kita bisa memunculkan benda apapun yang kita inginkan. Nah ini yang mungkin familiar teman-teman ya, aplikasi filter-filter itu pakai AR, jangan salah ya. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, pasti teman-teman sebenarnya sudah pernah setidaknya tersentuh dengan augmented reality, tapi nggak sadar. Tapi tidak sadar ya. Aplikasi kayak Face App, aplikasi kayak filter-filter yang ada di Instagram, itu pengembangnya adalah pengembangan augmented reality ya. Itu pakai AR. Sebenarnya teman-teman sudah pernah pakai ini gitu untuk entertainment gitu. Ngembanginnya pakai apa Pak kalau untuk filter itu? Ada aplikasi tools-nya, ada AR Sparks dan lain-lain gitu. Itu bisa dipelajari kalau hal itu ya.
Oke, ini salah satu contoh ya, yang untuk entertainment juga seperti ini, untuk advertisement itu kan, kayak misalnya ada kaleng soda kayak gitu ya, itu bisa dibuatkan permainan kayak gini. Entertainment ini entertainment sekali kan, jadinya ibaratnya lebih orang lebih senang sama si produk itu. Jadi nampil ke sublime-nya dia bahwa oke, this is the product of Dr. Pepper gitu kan, dengan soda gitu kan, masuk ke dalam otaknya bahwa oke, this is soda, this is cool gitu kan. Saya akan beli minuman ini gitu kan. Oke, ini salah satu contoh juga yang dapat diterapkan AR untuk di advertisement juga. Contoh majalah di mana majalah itu bisa kita interaksi di situ. Ada videonya di situ. Ya contoh ini covernya kan, seolah covernya itu bisa bergerak gitu kan. Nah, itu keren banget ya. Padahal itu video sebenarnya, ya video tapi di AR kan. Nah, dan ini sudah banyak sekali agen-agen properti di Indonesia menggunakan ini. Ini sangat-sangat membantu mereka untuk menjembatani yang entah itu yang lagi zamannya pandemi kayak gini kan, PPKM dan lain-lain. Orang yang pengen tahu gimana keadaan site plan-nya dari rumah tersebut, pakai AR, tinggal site plan-nya di scan, langsung muncul deh bentuknya seperti apa. Tanpa perlu berinteraksi lebih lanjut sama marketernya aja. Nanti tinggal marketernya tinggal kita nanya tentang berapa price-nya dan lain-lainnya. Sehingga kita mengurangi kontak satu dengan yang lainnya, ya. Oke, nah ini yang saya tadi maksud, AR juga dapat digunakan untuk rekognisi benda, ya. Kayak misalnya di sini dia merekognisi benda itu sofa, itu karpet, dan itu ada painting juga, gitu. Oke, so tadi Bapak kan sempat bilang apa sih bedanya AR sama VR gitu kan. Maksudnya emang beda ya teknologi ini ya. Walaupun AR ini hasil kembangannya VR tapi sangat berbeda keperuntukannya. Ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah VR. Teman-teman pasti juga sempat aware dengan virtual reality ya. Kalau short yang paling mudahnya aja bedanya VR itu pasti perangkatnya banyak. Perangkat VR itu pasti yang ada ditaruh di kepala, ya, yang macam kacamata tuh, mobile, nah itu VR. Lalu ada macam variasinya, ada yang pakai pergelangan tangannya untuk trackingnya, ada yang pakai remote, terus ada yang pakai apalagi untuk jalan kakinya juga, gitu kan. Dulu sebelum pandemi menyerang, virus menyerang, di mall-mall itu ada banyak sekali perusahaan startup yang ibaratnya membuat satu tempat itu arena itu untuk VR, khususnya untuk permainan. Nah, tapi sayangnya kalau VR kan jeleknya gitu ya, dia harus butuh tempat, harus ada orang yang pakai di situ. Jadi kalau mall itu tutup, ya udah kita nggak bisa pakai. Di rumah kita bisa pakai, tapi paling cuman yang biasa aja kan, yang untuk di kepala doang aja. Nah, kalau untuk AR dia cuma butuh smartphone aja. Nah, makanya diprediksi memang AR akan lebih meningkat daripada VR. Kenapa? Dari sisi keterjangkauannya untuk masyarakat masih lebih bisa menjangkau AR. Khususnya pengguna mobile di Indonesia sendiri, kalau kalian tahu, lihat risetnya, itu sudah hampir 400 juta orang. 400 juta perangkat. Bayangkan, di Indonesia sendiri masyarakatnya cuma 250 jutaan. Sedangkan perangkatnya 400 juta. Berarti satu orang setidaknya punya 2 perangkat. Nah, oke. Nah, itu menjadi poin saya kenapa AR ini nanti tetap akan menjadi salah satu yang bisa teman-teman kembangkan ke depannya, ya. Oke, ini saya sedikit perangkat virtual reality ya, seperti ini ya. Kadang-kadang teman-teman pasti bisa sering melihat ya, bentuknya kayak gini kurang lebihnya, ya. Nah, bedanya kalau VR itu adalah kita nih di dunia yang seperti ini, kita mencoba masuk ke dalam video gamenya atau ke aplikasinya. Kalau AR beda. AR kebalikannya. Yang ada di dalam video gamenya itu objeknya kita hadirin ke ruangan kita. Nah, oke. Nah, kita akan masuk lihat sekarang ke 10 tren perkembangan augmented reality atau tren perkembangan augmented reality di industri ya. Oke, ini menurut riset ya. Jadi semenjak tahun 2014 itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan mengenai revenue dari augmented reality marketnya. Dari 2014 yang sedikit, kalau teman-teman bisa lihat di tahun 2021 meningkat hampir lebih dari 3 kali lipat
gitu ya. Dan itu akan terus naik sampai tahun-tahun berikutnya. Gitu. Dan area apa aja yang akan dikembangkan, yang berkembang di AR, ini kurang lebih 5 field yang menjadi prima dona untuk pengembangan AR-nya. Dari tourism, education, healthcare, advertising, sama entertainment. Di Indonesia, kelima hal ini pun yang sangat-sangat menjadi tren untuk ngembangin aplikasi. Ya. Oke, yang pertama untuk di shopping ya, shopping. Ini sebenarnya menjadi kunci atau solusi dari pusat-pusat perbelanjaan khususnya kayak yang fashion gitu kan. Jadi daripada orang-orang itu nyobain bajunya di tempat outletnya mereka, kenapa outletnya itu tidak mengintegrasikan AR gitu kan ya. Sehingga itu bisa mengganti orang-orang supaya nyoba bajunya. Apalagi di zaman pandemi kayak gini kan ya. Di zaman pandemi ini kan kontak itu sangat-sangat precious banget gitu ya. Dan itu pasti dijaga banget. Apalagi sekarang nih, kita mau ke mall kemana aja kan susah nih. Harus ada kartu vaksinasi gitu ya. Kan berarti kan susah tuh untuk kita interaksinya. Semakin lebih sulit lagi. Nah kenapa nggak menyediakan seperti ini aja, di mana orang masuk, nanti ada mirror seperti ini. Di mirrornya ini nanti orang tinggal menselect bajunya mana yang pengen dia pilih, lalu dia coba menghadap ke mirrornya itu secara otomatis nanti outfitnya akan tertera di layarnya dia dan seolah-olah dia memakai bajunya. Oke. Oke, yang berikutnya adalah AR di navigasi. Nah, ini juga lagi banyak dikembangin ya. Kalau di Indonesia masih jarang ya, masih jarang. Tapi di luar sana udah banyak banget yang mulai ngembangin hal ini. Navigasi indoor ya khususnya. Jadi ibaratnya kayak di game tuh ya, di game-game apapun ya kayak game yang racing dan lain-lain kan kadang-kadang ada GPS-nya gitu kan ya. Ini seolah-olah GPS-nya juga bisa hadir di kita. Kayak katakanlah kita mau dari saya Bintaro terus ke Trilogi ke Kalibata gitu kan. Saya tinggal cek terus pasang terus secara real time saya bisa lihat jalanannya juga. Oke, ini belok kanan, ini belok terus. Nah, itu sedang dikembangkan. Pengembang yang paling getol ngembangin navigasi AR itu ada 2, Apple sama Google. Saat ini mereka sudah punya aplikasinya. Ya, itu keren banget. Oke, implementasi AR di pelatihan di industri. Ya, ini mulai banyak yang ngembangin ini arahnya, khususnya di Indonesia juga udah mulai, ya, khususnya di beberapa pabrik di industri yang bawaannya dari Jepang. Ya, mereka sudah mulai menerapkan ini untuk tutorial bagaimana menjalankan mesin, memperbaiki mesin gitu kan. Nggak hanya mobil aja, tapi kayak alat-alat industri yang besar tuh. Nah, itu sudah mulai menerapkan titik-titiknya itu untuk sebagai pengetahuan bahwa oke, ini namanya ini dan bagaimana cara menjalankannya. Oke, di bidang healthcare juga seperti itu. Di healthcare itu atau kesehatan, tapi sayangnya kalau untuk AR belum sampai ke untuk tindakan ya. Karena tindakan tetap harus si dokternya yang melakukan itu. Tapi untuk di healthcare, AR itu tetap dipakai untuk pelatihan. Kayak misalnya di jurusan kedokteran gitu ya, daripada menunggu kadaver gitu ya, atau mayat atau jenazah gitu kan ya, yang memang untuk medis, ini bisa sebagai pengganti untuk melihat bahwa katup jantung itu seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga mereka sudah dapat pembelajaran di awal, jadi nggak kaget banget ketika memang dapat yang benerannya. Nah, gitu. Dan ini yang terakhir kalau tidak salah untuk entertainment. Ya, ini tadi sudah saya bahas, teman-teman juga sudah sering ya lihat, kalau yang sebelah kiri ini pasti teman-teman sudah familiar, yaitu Pokemon Go. Ya, jadi di dalam Pokemon Go ini waktu itu ngehit tahun 2017-an mungkin ya kurang lebihnya ya, dari Nintendo yang ngeluarin aplikasi ini dan sempat sukses di awal-awalnya itu orang sempat tertarik banget untuk ngembangin ini, untuk mainin ini, cuman mungkin kesiapannya kurang matang, jadi makin lama banyak yang ninggalin gitu. Tapi akhirnya beralih ke banyak konten-konten seperti yang ini, Face App, filter, Instagram ini yang lagi booming banget gitu ya. Nah, oke, dan mungkin ini yang terakhir untuk advertisement. Tadi sudah saya jelaskan IKEA pakai sama ini, coba lucu ya, ini bentuknya seperti ini. Ini untuk saus Heinz ya, tomato ketchup. Jadi ada di produknya Heinz gitu kan. Lalu pakai smartphone dia download aplikasinya,
lalu dia scan di mereknya Heinz ini, lalu muncullah kira-kira dengan bumbu kecap ini menu-menu apa yang bisa dikembangkan, yang bisa dibuat sama orang tersebut dengan saus ini. Wah, itu kan advertisement-nya keren banget ya. Oke, itu kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Saya nggak terlalu lama karena topik saya lebih banyak ke membahas tentang tren perkembangan AR, ya, khususnya apa saja yang bisa diterapkan oleh teman-teman nanti kelak kalau memang mau mengembangkan ini nanti ke depannya. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan atas dari Pak Budi Apritama. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki agenda sesi tanya jawab. Di sini sudah ada peserta yang untuk bertanya. Saya akan bacakan pertanyaannya untuk kepada Pak Hadi dari peserta yang bernama Reza Chandra. Pak Hadi, saya mau bertanya dengan kelas literasi yang ditawarkan oleh program teknik informatika. Dia sudah registrasi di admisi, namun belum bayar. Saya mau bertanya nih, apakah boleh saya ikut nih, namun bukan calon mahasiswa prodi teknik informatika. Dan di literasi keuangan itu kita belajar apa aja ya Pak? Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang bertanya. Yang pertama saya mau menjawab dulu, apakah boleh prodi di luar teknik informatika itu mendaftar? Mohon maaf, ini khusus untuk prodi teknik informatika. Jadi yang bisa mendaftar hanya mahasiswa prodi teknik informatika. Apabila tadi itu sebenarnya belum membayar dan ingin sebenarnya mendalami informatika, silahkan registrasi ulang di admisi dan memilih program studi teknik informatika. Seperti itu. Karena hanya yang terdaftar di program studi teknik informatika lah yang boleh ikut kelas saya di literasi keuangan. Baik, pertanyaan berikutnya saya menjawab untuk ada apa sih di kelas literasi keuangan. Sebenarnya literasi keuangan ini membahas bagaimana caranya kita mengelola keuangan yang sebenarnya saya bisa bilang mungkin salah kaprah ya, kita diajarin cuma nabung mulu gitu ya. Nah gitu itu. Jadi kalau misalnya nabung terus gitu ya, apalagi di bank yang konvensional, nanti akan tergerus terus itu uangnya karena ada biaya admin gitu ya, yang nggak sebesar dengan bunganya seperti itu. Jadi di dalam literasi keuangan kita akan membahas mengenai pertama literasi keuangan itu pengelolaan keuangan, ya. Bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua investasi 101 gitu ya. Bagaimana sih orang itu melakukan investasi seperti itu. Pak Sandiaga Uno gitu ya, itu mengatakan bahwa dia nggak bisa sekaya itu tanpa berinvestasi. Gitu. Jadi saya ingin mahasiswa saya, terutama di prodi teknik informatika, itu ingin jadi orang yang sukses semuanya seperti itu. Investasi 101. Lalu mengetahui instrumen investasi itu banyak banget, saham, obligasi, reksadana, gitu ya. Nah, selain itu kita akan belajar juga mengenai yang katanya ada technical analysis. Nah, analisis teknikal gitu ya. Saham itu bagaimana cara pilih saham yang baik kayak gitu. Tapi disclaimer on, saya tidak menyuruh teman-teman untuk membeli enggak. Gitu ya, saya hanya mengajarkan saja. Lalu fundamental analisis gitu ya. Terus kita berbicara tentang sekuritas gitu ya, akun-akun sekuritas. Bagaimana caranya kita tuh membuat akun sekuritas gitu itu. Dan yang terakhir jangan lupa blockchain. Nah, cryptocurrency. Nah, itu juga akan kita bahas di literasi keuangan seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Mas di mute, Mas. Mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya pertanyaan kepada Pak Budi yang dari
Mas Zulkifli Aziz bertanya kepada Pak Budi, bagaimana cara membuat augmented reality dapat berinteraksi dengan penggunanya? Apakah perlu membuat rumus yang sangat panjang? Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung jawab saja ya. Oke, jadi gini Mas Zulkifli Aziz. Kalau saya nangkep dari pertanyaannya, mungkin Mas lebih bertanya begini ya. Gimana cara ngebuat AR? Apakah AR ini ngebuatnya harus pakai rumus gitu kan atau tidak gitu kan. Jadi ada dua pendekatannya Mas. Kalau Mas Zulkifli itu lebih banyak fokusnya ke riset gitu ya. Ya tentunya Mas Zulkifli akan lebih banyak ngoprek hardware sama softwarenya dari AR-nya itu sendiri ya. Wah, itu jelimet ya ibaratnya gitu. Tapi kalau seandainya Mas Zulkifli Aziz itu lebih banyak fokusnya adalah lebih ke membuat aplikasi AR untuk kebutuhan sehari-hari atau industri ke industri gitu ya, aplikasi yang kayak Pokemon Go dan kayak tadi yang IKEA itu Mas Zulkifli udah lebih banyak dibantu saat ini karena sekarang kita pakainya platform ya, salah satu platform yang bisa dipakai ya macam-macam ya, ada Unity, ada aplikasi Adobe Spark gitu kan. Aplikasi tersebut sudah sangat membantu buat teman-teman yang baru belajar tentang AR untuk bisa kurang lebih membuat aplikasi AR gitu. Dan jangan, kalau saran saya kalau teman-teman memang mau membuat aplikasi yang untuk industri ya, untuk ibaratnya yang aplikatif ya, untuk entertainment, itu jangan ngoprek dari dasar. Kalau ngoprek dari dasar, kapan kalian bisa selesainya itu aplikasinya? Gitu kan ya. Pakai software development kit yang sudah ada. Gitu ya. Jadi ada SDK toolkit yang sudah ada di luar sana kayak Vuforia, kayak Max SDK yang sudah mempersingkat waktu teman-teman untuk yang tadi ngoprek tentang matematikanya, rumus-rumusnya itu untuk sudah disediakan, tinggal teman-teman pakai, lalu tetap ya ngoding mah tetap ya, tetap ngoding, jangan ditinggalkan. Kalau nggak ada codingannya ya jatuhnya objeknya itu cuma muncul doang, mau ngapain gitu kan ya, nggak bisa kita interaksi. Ngoding tetap ya, gitu. Kalau nggak cuma muncul cek, terus mau diapain itu, nah, nggak ada gunanya gitu kan ya. Jadi yang paling terbaik itu udah dipermudah sama SDK-nya sama toolkit-nya, di coding tetap untuk lebih interaktif. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana AR ini bisa berinteraksi dengan penggunanya? Otomatis kalau pengguna cuma butuh smartphone aja Mas, sama aplikasinya aja. Udah, itu aja. Kalau seandainya aplikasinya udah didapat sama user, tinggal download, udah tinggal dipakai tuh aplikasi. Gitu. Kalau seandainya tergantung nanti ngembangin ya. Kalau misalnya dia pakai marker, yang tadi yang pakai barcode itu, berarti orang tersebut harus pakai dari aplikasi yang udah di-download sama dia, dipakai, tinggal ngarahin ke barcode-nya, lalu objek itu akan muncul, gitu ya. Tapi kalau dia ngembangin yang nggak pakai barcode, ya berarti di mana kalau misalnya di ruangan itu bisa langsung dimunculin, bisa aja. So sebenarnya kalau interaksi itu kalau AR cenderung lebih mudah. Yang tidak mudahnya itu adalah tadi memutuskan mau diapain nih objek kalau sudah muncul. Kalau ngemunculin aja, it's easy. 5 menit kamu buat itu, saya jamin bisa ngemunculin. Ya, sama saya, kalau misalnya kamu mau ngomongin AR, kalau cuma munculin doang, bisa 5 menit. Ya, tapi pertanyaan aja, kalau udah muncul, itu mau diapain? Gitu. Udah gitu doang. Nggak goyang-goyang kah? Atau nggak bisa berubah kah? Atau apa yang bisa terjadi di interaksinya itu? Nah, itu kan menjadi pertanyaan besarnya lagi. Ya, gitu ya, Mas Zulkifli. Baik, terima kasih Pak Budi sudah menjawab pertanyaannya. Baik, baik agenda selanjutnya yaitu sesi foto bersama kepada seluruh peserta. Untuk mengaktifkan kamera, para peserta tolong aktifkan kamera dan berikan senyuman terbaik dari kalian. Baik. Mohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya karena sekarang adalah sesi foto bersama. Para panitia tolong mohon dibantu. Terima kasih. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Dengan gaya bebas, boleh? 1, 2, 3. Terima kasih panitia sudah mempotret atau sesi foto pertama. Baik, untuk agenda selanjutnya marketing adalah
ingin lihat mengenai penerimaan mahasiswa baru. Baik, akan saya presentasi. Baik, hari ini Universitas Logi sedang ada penerimaan mahasiswa baru. Di Universitas Logi ini ada prodi unggulan dan prodi yang terbaik, yaitu prodi Teknik Informatika. Untuk prodi Teknik Informatika, untuk masalah registrasi ini pada tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus. Jika teman-teman yang belum mendaftar menjadi mahasiswa baru dan menjadi mahasiswa trilogi, silahkan bisa menghubungi saya selaku panitia ataupun humas trilogi. Kenapa harus trilogi? Pertama, biaya kuliah prodi TI terjangkau dan untuk kalangan menengah dari bawah. Materi pelajarannya selalu update dengan perkembangan teknologi. 80% dosen prodi Teknik Informatika menempuh studi luar negeri dan menerima dari SMA, IPA, IPS, madrasah, pesantren ataupun pekerja. Tidak harus dari IT, kita menerima juga dari background non IT. Dan di prodi TI pun tidak harus dari anak IPA, karena di prodi TI ini kita diasumsikan untuk bisa lintas jurusan. Jadi semua siswa bisa mengambil prodi Teknik Informatika. Nah, prospek karirnya ini bagaimana nih? Prospek karirnya di prodi Teknik Informatika itu ada software engineer, programmer, game developer, database, web engineer, dan IT konsultan. Dan summer course yang diadakan setiap minggu atau diberikan dari prodi TI itu ada digital marketing, terus ada pun video editing, copywriting, terus belajar investasi juga, ada content creator. Nah, beasiswa di Universitas Logi ini sedang diberikan pada mahasiswa baru yang akan mendaftar untuk pada tahun 2021 ini ada 3, yaitu selama mendaftar itu dibebaskan dari uang gedung dan uang pangkal, dan ada beasiswa prestasi akademik ataupun non-akademik. Karena di beasiswa prestasi akademik ataupun non-akademik ini semester awal full gratis, tidak perlu membayar. Semester awal ya, hanya semester awal. Dan ketiga adalah beasiswa penyaluran kerja untuk siswa SMK. Prodi TI ataupun mahasiswa Prodi TI sudah mengikuti program pemerintah yang disebut Kampus Merdeka. Sudah banyak yang mengikuti, tetapi dalam semua prodi yang terunggul adalah Prodi Teknik Informatika. Kenapa Prodi Teknik Informatika unggul? Mahasiswa Prodi Teknik Informatika memilih program yaitu studi independen dan studi dan magang. Mahasiswa menerima MBKM Kemendikbud-Dikti, program studi independen juga dan magang Universitas tahun 2021. Di sini sudah ada grafik untuk peningkatan yang lolos dalam seleksi Kampus Merdeka itu berjumlah 12 orang. Untuk biaya pendidikannya ada dalam pilihan kelasnya yaitu kelas reguler, ada kelas karyawan, dan kelas ekstensi. Registrasi awal sebesar 1 juta, dan untuk pembayarannya bisa per bulan dan per semester. Kalau per semester itu kalian bisa membayar 7.500.000. Total untuk sampai lulus itu sampai 60 juta. Nah, teman-teman jika ingin mendaftar di Universitas Logi, langsung klik saja di link ini di admisi trilogi.id, yang dimana kalian akan mendaftar di situ. Setelah mendaftar, langsung membayar di
yang akan saya kasih di rekeningnya, di nomor rekeningnya, yaitu membayar sebesar 1 juta. Jika kalian bingung dan untuk mengisi pendaftarannya dan membayar, kalian bisa hubungi naruhubung kita. Di sini ada saya, Mas Zaki, di nomor berikut ini, dan ada Mbak Ice, selaku juga Humas Prodi TI. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian kalau menjadi mahasiswa teknologi di Prodi Teknik Informatika, kami para dosen akan membimbing kalian dan mengajarkan skill-skill yang sangat hebat. Gitu. Dan di Universitas Teknologi ini bebas formulir, tanpa tes. Jika kalian mendaftar di Universitas Teknologi, saat ini tidak ada namanya tes. Jadi kalian daftar, terus jadilah mahasiswa Universitas Teknologi. Karena tidak ada tanpa tes juga, karena tidak ada tes dalam pendaftaran mahasiswa sekarang. Oke, selanjutnya baik, selanjutnya yaitu minggu depan Prodi Teknik Informatika ada webinar IT Pre-University, yaitu seri ketiga yang akan dibawakan oleh 3 narasumber kita seperti biasa, yaitu ada Bu Maya Cendana selaku dosen Prodi Teknik Informatika, ada alumni program CCIT Trilogi yaitu Natalia Aldo Philip, dan ada dosen Prodi Teknik Informatika yaitu Adik Syahputra dengan topik Data Science pada tren perkembangan teknologi perbankan. Jadi teman-teman tetap stay tune di Instagram Trilogi TI yang akan setiap waktu akan mengadakan acara webinar Prodi TI, yang dimana webinar ini bisa memberikan ilmu dan inovasi kepada kalian untuk menjadi bekal untuk masa depan. Jika kalian ingin mengikutinya, bisa langsung hubungi para panitia ataupun mendaftar di link di bawah ini. Baik, itu saja. Baik, tibalah di ujung acara pada hari ini, yaitu IT University Program Teknik Informatika dengan topik tren dan perkembangan augmented reality. Saya sebagai perwakilan dan para panitia dan juga dosen mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Tak lupa lagi kami berterima kasih seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara webinar pada hari ini. Baik, webinar hari ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam acara webinar IT Pre-Universitas Program 2020.